Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia? Tugas berat Jai Itzes hadapi AC Milan. Jairo Riedewald dalam proses naturalisasi. Alasan Tom Haye pilih gabung Al Merrih City. Jelang lawan Indonesia, pelatih timnas Bahrain ketakutan. Pascal Struijk disebut diizinkan bermain untuk timnas Indonesia. Apa maksudnya? Channel YouTube Voetbal Premier baru saja merilis video podcast antara mereka dengan calon penyerang timnas Indonesia, Mauro Zijlstra. Di sela-sela obrolan itu, sang pembawa acara paham bukan hanya Mauro Zijlstra yang sedang menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Ia menyebut beberapa nama seperti gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, juga sedang menjalaninya. Ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro Zijlstra. Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses. Pula Romeni yang juga ikut bergabung di acara ini juga masih berlangsung proses naturalisasinya. Kevin Dix juga mungkin akan bergabung juga, setidaknya dia masih mempertimbangkannya, jelanjutnya. Tak lama setelah itu, sang host mengungkap nama bek Leeds United yang memiliki harga pasar 15 juta euro atau sekira 256,1 miliar rupiah, Pascal Struijk. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, tegas sang pembawa acara. Lantas, apa maksud kalimat, di Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia? Disinyalir, ini lebih kepada Pascal Struijk yang memenuhi syarat untuk dinaturalisasi sebagai WNI. Sebab, darah Indonesia Pascal Struijk berasal dari sang kakek dan nenek, sehingga eligible untuk memperkuat timnas Indonesia. Kemudian pertanyaan muncul, apakah Pascal Struijk bersedia membela timnas Indonesia? Ini yang masih ditunggu jawabannya. Pascal Struijk disinyalir masih menunggu peluang bermain bersama timnas Belanda senior. Beredar kabar, Pascal Struijk menolak tawaran memperkuat timnas Belgia demi memperkuat tim senior De Oranje, julukan timnas Belanda. Bek timnas Indonesia Jai Itzes akan kembali membela klubnya Venezia usai bergabung dengan tim Garuda. Namun sekembalinya ke klub Jai Itzes langsung dihadapkan pada tugas berat di klub. Usai pertandingan melawan Australia, Jai Itzes langsung bergegas menuju Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng untuk kembali ke Italia bergabung dengan Venezia. Pasalnya, Jai Itzes sudah dijadwalkan harus membela Venezia menghadapi AC Milan di Liga Italia pada Sabtu 14 September malam waktu setempat atau Minggu 15 September dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi Jai Itzes dan kawan-kawan karena mereka menghadapi AC Milan di Stadion San Siro, Milan. Menghadapi tim tuan rumah yang mendapat dukungan penuh dari pendukungnya dan upaya bangkit dari AC Milan membuat Venezia dipastikan tidak mudah untuk menjalani pertandingan ini. Khususnya Jai Itzes yang menjadi salah satu pemain belakang andalan Venezia yang bakal diuji serangan AC Milan yang memiliki ketajaman. AC Milan tercatat selalu mencetak gol dalam 3 pertandingan awal yang dijalani. Bahkan pada laga terakhir Milan sukses mencetak 2 gol saat menahan imbang Lazio 2-2. Pemain keturunan, Jairo Riedewald dikabarkan media Belanda sedang menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Media Belanda mengatakan bahwa gelandang berusia 28 tahun tersebut telah menjalani proses. Hal tersebut diungkapkan oleh Voetbal Premier yang tayang di YouTube ketika wawancara dengan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Mauro Zijlstra. Tentunya jika kedatangan Jairo Riedewald bisa terrealisasi, maka Shin Tae-yong akan semeringah. Sebab, lini tengah skuad Garuda bakal mewah. Jairo Riedewald punya pengalaman apik bersama Ajax Amsterdam, Crystal Palace, dan kini melanjutkan karir Royal Antwerp. Adapun pemain berusia 28 tahun sejatinya sudah membela Belanda senior selama 3 kali. Namun, ia disebut masih eligible untuk memperkuat timnas Indonesia. Berdasarkan statuta FIFA, seorang pemain diizinkan membela tim nasional negara lain meskipun sudah 3 kali memperkuat timnas negara sebelumnya. Hal itu asalkan 3 pertandingan itu tidak masuk kategori level A seperti Piala Asia, Piala Eropa, Piala Dunia, Piala Mas dan Copa America. Tom Haye dipastikan bergabung dengan tim Liga Belanda, Al Merrih City FC. Pemain timnas Indonesia itu diketahui mendapat kontrak dengan durasi 1 musim. Sebelumnya, Tom Haye memperkuat SC Heerenveen. Namun, dia memutuskan berpisah dengan tim tersebut untuk mencari pengalaman baru.
Tom Haye pun mengaku sangat senang mendapat kesempatan bergabung dengan Almere City. Dia menyatakan ada kesamaan visi dan misi dengan klub itu, sehingga ingin berkarir di sana. Saya memilih Almere City dengan pikiran dan hati saya. Saya telah berbicara baik dengan mereka dan saya yakin dengan strategi di dalam dan luar lapangan, kata Tom Haye dilansir dari laman Almere City FC, Jumat, 13 September 2024. Itu, dikombinasikan dengan proposal yang juga sesuai dengan situasi pribadi saya, ditambahnya. Lebih lanjut, Tom Haye mengatakan akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya untuk klub barunya. Pemain berusia 29 tahun itu mengklaim siap mengangkat performa Almere City FC. Saat ini, Almere City terdapat dalam papan bawah klasemen Liga Belanda. Tim itu baru mengumpulkan 1 poin dari 4 laga dan menempati peringkat ke-17. Saya melakukan segala yang bisa musim ini untuk mempertahankan Almere City FC di Belanda, itu kasnya. Media Vietnam, Soha Fan ketakutan dengan rumor timnas Indonesia akan diperkuat penyerang keturunan Mauro Zijlstra. Mereka pun menyarankan The Golden Star julukan timnas Vietnam untuk serius membenahi lini pertahanan. Proses naturalisasi Mauro Zijlstra untuk menjadi pemain timnas Indonesia terus berlanjut. Pemain berusia 20 tahun itu saat ini tengah mengurus dokumen pindah kewarganegaraan. Diperkirakan, proses naturalisasi Mauro Zijlstra akan rampung pada Oktober 2024. Dengan demikian, pemain FC Volendam U21 itu bisa saja membela timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, atau Piala AFF 2024. Dengan statistik cukup apik bersama FC Volendam U21, Soha VN menilai Mauro Zijlstra akan menjadi ancaman bagi The Golden Star di Piala AFF yang berlangsung pada Desember 2024, Januari 2025. Sebab itu, Soha VN meminta timnas Vietnam untuk segera membenahi lini pertahanan dari sekarang. Dengan keunggulan fisik dan kemampuan tajam memanfaatkan peluang, Mauro Zijlstra dinilai akan menjadi tambahan yang sangat berkualitas untuk tim Indonesia dalam waktu dekat, ditulis Soha VN, dilansir pada Jumat, 13 September 2024. Pada Piala AFF 2024, Indonesia dan Vietnam berada di grup yang sama. Menghadapi Mauro Zijlstra, pertahanan tim Vietnam yang agak rapuh tentu harus menjaga konsentrasi tinggi, ditambah tulisan tersebut. Timnas Indonesia sendiri memang akan satu grup dengan Vietnam di grup B Piala AFF 2024. Selain Vietnam, timnas Indonesia juga akan berhadapan dengan Laos, Filipina, dan Myanmar di babak grup. Turnamen Piala AFF akan berlangsung dengan sistem round robin atau masing-masing tim bertemu 1 kali di babak grup. Sementara, terkhusus partai final akan berlangsung dengan format kandang tandang. Pada turnamen itu, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam di laga ketiga Piala AFF 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Mai Di National Stadium, Hanoi, Vietnam pada 15 Desember 2024 mendatang. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye resmi gabung dengan klub Eredivisie Belanda, Almere City. Ia pun menjadi pemain termahal di skuad tersebut. Dilansir dari Transfermarkt, nilai pasar Tom Haye adalah 52,1 miliar rupiah. Unggul 2 kali lipat lebih dari striker Baptiste Guillaume yang memiliki harga 20,8 miliar rupiah. Sementara di urutan ketiga adalah Jochem Roodmeester yang berposisi gelandang tengah. Ia memiliki harga pasar 15,6 miliar rupiah. Dengan nilai pasar yang tinggi, Tom Haye juga diprediksi akan menjadi pemain dengan gaji termahal di Almere City. Pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajik, ketakutan jelang melawan timnas Indonesia di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang berlangsung di markas mereka pada Kamis, 10 Oktober 2024. Juru taktik asal Kroasia itu mengatakan, takkan ada laga yang mudah di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia mencontohkan keberhasilan timnas Indonesia menahan Australia 0-0 di matchday kedua grup C, Selasa 10 September 2024. Fakta itu menunjukkan, Bahrain bisa terpeleset saat menjamu timnas Indonesia. Tidak ada laga yang mudah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua tim hebat, kata Dragan Talajik kelar laga Jepang versus Bahrain, Okezone mengutip dari Nikan Sports, Sabtu, 14 September 2024. Contohnya Indonesia. Di pertandingan terakhir, mereka menahan Australia 0-0, dilanjut pelatih 59 tahun ini.
Meski begitu, Dragan Talajik tak mau jika skuad asuhannya terlihat inferior di hadapan timnas Indonesia. Ia mengatakan Bahrain lebih baik dari timnas Indonesia. Penilaian itu muncul karena di 2 laga awal grup C, Bahrain mendapatkan 3 poin hasil menang 1-0 atas Australia, serta tumbang 0-5 dari Jepang. Di sisi lain, timnas Indonesia meraup 2 poin hasil imbang melawan Arab Saudi, 1-1, dan Australia, 0-0. Kami meraup 3 poin dari laga sulit melawan Australia dan Jepang, ditegas ex-pelatih Muangthong United ini. Di laga bulan depan, timnas Indonesia berpeluang menyulitkan Bahrain. Penyebabnya karena timnas Indonesia akan ketambahan 2 pemain berkualitas, Maes Hilgers dan Eliano Reijers. Rencananya, berkas naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijers akan dirapatkan di DPR RI pada Selasa, 17 September 2024 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jika sesuai rencana, Maes Hilgers dan Eliano Reijers bisa mengambil sumpah WNI pada awal Oktober 2024. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.